Selamat datang sahabat sharing pengalaman rohani Kristiani. Selamat berjumpa di hari Senin 10 Agustus 2020 bersama saya Niwayan Sri Gunarti. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai kalian dimanapun kalian berada. Bagaimana keadaan sahabat sharing pengalaman rohani Kristiani hari ini? Baik bukan? Pastinya sangat luar biasa karena Yesus ada bersama kita. Bagi Anda yang memiliki pengalaman rohani yang berkesan, di mana Tuhan jamah, selamatkan, ataupun beri pertolongan, silahkan kirim di email saya srigunartiniwayan@gmail.com. Dan jangan lupa follow Instagram saya @niwayan_sri70. Bila teman-teman sudah mengirimkan pengalaman cerita kalian, saya akan membacakannya dalam podcast ini. Mari kita mulai podcast kita dengan berdoa, agar kita bisa diberi rahmat oleh Tuhan. Mari kita mulai podcast kita dengan berdoa agar kita bisa diberi rahmat oleh Tuhan. Mari kita hening untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, alangkah bahagianya kami karena begitu banyaknya peristiwa dalam hidup kami yang membuat kami semakin mengenal Engkau, semakin mencintai Engkau, dan semakin percaya hanya padamu. Arahkanlah jalan hidup kami. Apabila jalan hidup kami mulai menyimpang dari ajaran kasih-Mu, dan bantulah kami agar kami kembali kepadamu yang penuh belas dan kasih sayang. Ya Bapa, hadirlah di sini
mendengarkan sharing pengalaman rohani ini. Semoga apa yang kami dengar memberi kami kekuatan untuk berani mengambil keputusan yang benar dalam hidup ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pendengar podcast yang dikasihi Tuhan, kali ini saya akan membacakan sebuah cerita pengalaman rohani Kristiani yang dikirim oleh Frater Flori Bunda Hati Kudus. Ini dia kisahnya. Panggilan hidupku, bagian pertama. Saya adalah anak ke-9 dari 11 bersaudara. Semenjak usia 1 tahun, saya diangkat anak oleh mama kecil saya. Karena mama kecil atau buli tidak mempunyai anak. Dalam perkembangan hidup saya seringkali sakit, panas tinggi, dan juga kejang-kejang sampai umur 4 tahun. Sampai umur 4 tahun, saya tidak bisa berjalan dan tidak bisa berbicara. Saya sudah divonis lumpuh dan bisu. Orang tua angkat saya sudah berusaha ke dokter dan memberi saya bermacam-macam obat. Namun, saya tetap belum bisa berjalan. Kedua orang tua saya sudah pasrah dengan keadaan saya. Ditambah lagi, perekonomian keluarga saat itu tidak memungkinkan untuk berobat sampai keluar pulau. Segala usaha telah dicoba untuk kesembuhan saya. Tetapi karena kondisi saya tetap sama, akhirnya keluarga pasrah dengan keadaan saya dan memulai memohon mukjizat dari Tuhan dengan tekun berdoa rosario dan doa novena. Doa itu selalu kami kumandangkan setiap hari. Suatu saat, ketika ulang tahunku yang ke-5, disitulah mujizat Tuhan terjadi. Saya sudah mulai bisa berjalan dan mulai bisa berbicara. Waktu terus berlalu. Sejak dinyatakan sembuh, bisa berjalan dan juga berbicara, saya bersekolah seperti teman-teman lainnya. Saya dan kakak perempuan saya, kami berdua adalah anak angkat. Kami selalu saling menolong saat kami bersekolah. Ketika saya menginjakkan kaki di bangku SMP, saya berkeinginan masuk biara. Keinginan untuk masuk biara semakin kuat ketika kelas 2 SMP. Dan ketika saya kelas 3 SMP, setelah selesai ujian Eptanas, saya dan beberapa teman mendaftar ke seminari menengah Lalian Atambua. Dari beberapa orang yang melamar ke seminari, 9 orang dinyatakan diterima masuk seminari di Atambua. Tetapi
untuk masuk ke seminari, kami harus memenuhi beberapa persyaratan yang sudah ditentukan oleh seminari. Salah satunya adalah surat rekomendasi dari orang tua atau persetujuan dari orang tua apakah anak-anaknya diperbolehkan masuk ke seminari atau tidak. Ketika saya minta persyaratan tersebut pada orang tua, baik itu orang tua angkat maupun orang tua kandung, mereka semua tidak setuju. Karena orang tua tidak setuju, akhirnya saya pasrah dan masuk ke sekolah menengah ekonomi atas sampai lulus. Setelah lulus, saya kembali aktif di paroki. Ketika itu, ada frater-frater yang sedang top di kampung kami. Salah satu frater yang top itu tinggal di rumah kami. Dengan frater tersebut, kami sering berbagi cerita tentang kehidupan di seminari. Saya mengatakan keinginan saya yang pernah bercita-cita masuk seminari. Frater tersebut mengatakan bahwa saya pun bisa masuk biara tanpa melalui seminari. Saya menanyakan, apakah lulusan semea bisa masuk biara? Frater tersebut mengatakan bisa. Dari situlah keinginan saya untuk masuk biara muncul kembali. Tapi karena waktu itu, frater-frater tersebut hanya beberapa bulan di daerah kami. Akhirnya saya pun belum mendapat penjelasan yang pasti tentang proses masuk biara. Suatu saat, ada seorang frater Bunda Hati Kudus, namanya Frater Yasintus BHK. Saat itu, beliau pulang untuk syukuran kaul kekal di paroki kami. Ketika beliau memberi sambutan, beliau mengatakan bahwa untuk masuk biara Frater Bunda Hati Kudus, kongregasi menerima dari lulusan SMA, semea, dan juga SMK. Dari situlah muncul panggilan hidup saya yang terpendam sejak duduk di bangku SMP. Panggilan itu terus-menerus menggelora di hati saya. Tuhan Yesus seolah-olah menunjukkan kepada saya jalan yang harus saya lalui hingga sampai kepada hatinya yang maha kudus. Tapi setelah Frater Yasintus BHK kembali ke Malang, padahal waktu itu saya belum sempat banyak bertanya pada beliau tentang kongregasi Bunda Hati Kudus. Saya merasa bingung. Bagaimana cara saya untuk mengikuti jejak Frater Yasintus Bunda Hati Kudus? Dan pada waktu itu, komunikasi melalui HP atau telepon umum belum ada di daerah kami. Saya bingung. Tapi keinginan saya untuk masuk biara semakin kuat di hati saya. Akhirnya, suatu ketika saya berkunjung ke rumah kakak Frater Yasintus BHK. Saya melihat foto-foto beliau saat di biara. Muncullah
suatu harapan di hati saya untuk menggapai cita-cita saya. Kakaknya Frater Yasintus BHK bertanya kepada saya, "Apakah kamu berminat masuk biara?" Dengan tegas saya mengatakan, "Iya." Lalu kata beliau, "Kamu bisa mengikuti jejak Frater Yasintus." "Bagaimana caranya ya, Kak?" tanyaku. Beliau mengatakan supaya aku datang ke Romo Paroki dan menanyakan tentang kongregasi Bunda Hati Kudus. Lalu saya datang ke Romo Paroki. Kami berbicara dan saya mengatakan bahwa saya mau mendaftar ke kongregasi Bunda Hati Kudus. Lalu Romo Paroki memberi brosur tentang pendaftaran kongregasi Bunda Hati Kudus. Ketika saya mendaftar masuk kongregasi Bunda Hati Kudus, saya mendapatkan begitu banyak hambatan. Ketika lamaran saya diterima oleh pimpinan kongregasi Bunda Hati Kudus, saya harus melengkapi beberapa persyaratan. Salah satunya adalah surat rekomendasi dari orang tua yang menyetujui keinginan saya untuk masuk biara. Sahabat sharing pengalaman rohani Kristiani yang dikasihi Tuhan, apakah orang tua saya mau menandatangani surat rekomendasi tersebut? Apakah mereka memperkenankan saya masuk biara? Dengarkan di podcast yang berjudul Panggilan Hidupku bagian kedua. Sahabat sharing pengalaman rohani Kristiani yang dikasihi Tuhan, setelah membagikan pengalaman tersebut, saya akan bacakan Injil hari ini yang saya ambil dari Yohanes bab 12 ayat 24 sampai 26. Yesus memberitakan kematiannya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sahabat sharing pengalaman rohani Kristiani yang dikasihi Tuhan, setelah membagikan pengalaman tersebut, saya akan membacakan Injil hari ini yang saya ambil dari Yohanes bab 12 ayat 24 sampai 26. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memberitakan kematiannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal.
Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar, saya akan pilih satu perikop yang berkesan di hati kita. Kita baca berulang-ulang, pelan-pelan, sehingga menjadi berkat dalam hidup kita. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. 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 Sahabat setia sharing pengalaman rohani Kristiani, mari kita akhiri podcast ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya Bapa, untuk menjalani panggilan hidup membiara tidaklah mudah. Namun jika Engkau berkehendak, sebesar apapun hambatannya, pasti ada jalan keluar. Terima kasih karena boleh mendengar kesaksian dari Frater Flori BHK. Semoga kesaksian ini memberi kami kekuatan untuk berani menjawab panggilan-Mu dalam hidup kami. Berkati Frater Florianus BHK agar selalu setia melayani Engkau di dalam kehidupannya. Dan berkati kami agar kami berani bersaksi tentang hebatnya pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sahabat, podcast sharing pengalaman rohani Kristiani hari ini. Bagi Anda yang memiliki pengalaman rohani Kristiani, silakan kirim di email saya. Saya Niwayat Sri Gunarti, pamit undur diri. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.